Oke, selamat pagi rekan semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah skrip Python ya, yang nanti insya Allah akan saya masukkan kepada bab 6 buku saya ya. Saya update pada versi 1,4. Namun pada kesempatan kali ini kita akan peragakan, kita akan eh, peragakan ya, peragakan skrip yang sudah ditulis di sini. Nah, di sini saya idenya adalah kita mempunyai beberapa PDF ya, PDF ya. PDF ini adalah hasil lab test ya. Misalkan ini adalah hasil kiriman dari kontraktor ya. Nah, ini adalah tes point load testing ya, batuan ya. Ya, dimana hasil kiriman tersebut tidak dalam bentuk Excel ya. Namun pada dasarnya ya kita bisa meminta file kiriman dari kontraktor soil investigation itu dalam bentuk Excel ya. Namun ada kalanya kita hanya dan banyak sekali kejadian kita hanya akan menerima PDF ya, terutama hasil sondir ya. Hasil sondir itu hanya tabel QCRF dan juga plot-plotannya. Kita akan sangat-sangat jarang dikasih eh, Excel filenya. Ya. Namun bisa juga kita request ya. Kalau kita ada teman sendiri kan, teman sendiri kontraktornya bisa request. Namun pada banyak kasus kita hanya akan menerima PDF seperti ini ya. Nah, idenya adalah gimana caranya kita akan melakukan rekapitulasi ya, menggunakan Python ya. Yang nantinya PDF ini kita akan rubah ke Excel dan nantinya kita akan masukkan ke dalam satu buah Excel file gitu ya. Nah, modul yang kita gunakan di sini adalah modul namanya Tabula ya. Nah, Tabula ini berguna untuk membaca semua data yang dibingkai dalam data frame table pada PDF ya. Nah, pada contoh kali ini, contoh point load testing ya, data yang dibingkai oleh tabel itu hanya dua, yaitu adalah kop surat dan juga data point load test ya. Sedangkan yang ini keterangan di bawah ini karena dia tidak dibingkai dengan tabel, maka tidak akan dibaca oleh tabula ya. Nah, di sini ada sebuah script ya, script function get file ini adalah sebuah function yang ditulis untuk membuka file ya dalam bentuk Explorer ya, pop-up Explorer ya, dari modulnya TK Inter. Ini sebenarnya ada udah pakemnya seperti ini ya, template daripada TK Inter yang bisa saudara temukan di internet ya. Misalkan ini saya run ya seperti ini ya, function get file ini saya run ya, maka muncul pop-up baru seperti ini. Targetkan ke file yang Anda inginkan untuk dibaca ya. Dalam hal ini adalah 4 buah sampel, 4 buah PDF file ya. Kemudian saya open. Nah, eh di sini ada sebuah line code ya, list path ya. List path ini adalah jadi pembacaan yang tadi kita lakukan itu saya beri variabel namanya list path ya. Dimana kalau ini list path kita run, ini adalah hasil apa namanya, hasil path absolute ya daripada file yang sudah kita open menggunakan TK Inter tadi ya, pop-up window tadi ya. Ini yang pertama adalah sampel 1 PDF, 2, 3 dan 4 ya. Nah, nantinya kita akan melakukan loop ya. Loop daripada tiap-tiap file ini ya untuk dibaca, diproses ya supaya kita bisa lakukan rekapitulasi menggunakan Excel. Nah, untuk rekapit Excel kita menggunakan Excel Wings ya, Excel Wings. Oke, selanjutnya setelah kita tahu ya eh, jalur atau path ya, tiap-tiap PDF yang sudah kita lakukan, tadi kita buka ya. Misalnya kita ingin membaca PDF pertama, otomatis dia urutan pertama kan gitu. Nah, kalau di Python ingat apa? Kalau kita ingin membaca sebuah tuples atau list itu tinggal untuk yang pertama itu angkanya 0 ya. Kemudian untuk file kedua ini sampel 1 PDF gitu ya. Untuk yang file kedua 1 ya. Dan seterusnya ya sampai 3 kan otomatis gitu. 3 adalah file terakhir ya karena jumlah total file adalah 4, ada 4 ya ini. Berarti 0 1 2 3 gitu kan. Nah, ini untuk membantu saya ingin
menghitung jumlah file yang sudah kita baca ya daripada list path ini dengan function len gitu ya. Maka total filenya 4 gitu ya. Ini kalau kita print seperti ini 4 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita baca, kemudian kita tahu jumlah filenya. Nah, di sini ini penting di sini. Kita akan melakukan processing ya menggunakan eh, tabula ya, modul tabula di sini. Nah, pada buku saya, Anda akan banyak menemukan globals ini. Globals ini apa sih? Globals ini sebenarnya nih, kita akan membuat variabel ya. Tiap type file yang dibaca ini, kita akan buat variabel, kita akan convert tiap-tiap hasil lab di sini pada PDF tuh menjadi data frame gitu ya. Nah, untuk melakukan looping tersebut dengan variabel tertentu dengan data frame tertentu otomatis ya, kita membutuhkan sebuah functions di mana pada loop yang ingin kita lakukan itu kita bisa otomatis membuat variabel baru dengan nama yang baru gitu ya. Nah, dalam ini fungsi global adalah seperti itu ya. Misalkan di sini adalah globals f string ya, df dan df dalam kurung satu plus satu i plus satu ini adalah artinya kita akan membuat sebuah variabel ya dengan nama df ya, garis bawah i plus satu ini adalah urutan loopnya karena kita mulai dari 0 kan berarti kan df 0 plus 1 berarti artinya df 1 ya itu isinya adalah eh, data frame yang dari hasil pembacaan tabula ya gitu ya. Jadi tabula tolong baca ya PDF daripada list path yang ini tadi urutan ke berapa, urutan ke i. Misalkan ini waktu loop pertama kan berarti loop 0 gitu ya. I-nya 0 gitu ya. Berarti list path 0 berarti kan file sampel 1 PDF ya. Tolong baca itu gitu ya. Masukkan ke dalam data frame ya. Masukkan ke dalam Python dengan nama data frame i plus 1. Artinya loop pertama kan 0 ya i-nya. Berarti kan df1 sampai dengan hasil pembacaan sampel pertama gitu ya. Ini kalau kita run seperti ini, ya otomatis dia akan otomatis melakukan extraction, data extraction pada PDF ini. Nah, di sini saya kasih sebuah script ya, list strip name, list underscore name sama dengan bracket kosong. Ini hanya untuk saya ingin nantinya memberi nama worksheet yang ada di Excel file saya dengan nama sampel ya. Sampel urutan pertama, sampel urutan kedua dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita bisa juga ya menamai worksheet ya, sheet yang nantinya pada Excel tersebut dengan nama PDF-nya ini ya, misalkan secara otomatis ya. Namun saya pengen Anda tuh belajar ya, coba cari di Google gimana caranya kita mengambil nama file ya dalam hal ini ya di sini. Nama file terakhir ini ya di sini dari pembacaan hasil script yang pertama untuk dimasukkan sebagai nama di variabelnya itu bisa. Namun saya ingin Anda mencoba itu sendiri gitu ya. Nah, dalam contoh kali ini saya simpelkan masalahnya ya. Saya hanya ingin memberi namanya sebagai nama sampel, kemudian urutan loopnya seperti itu ya. Nah, oke, ini tadi udah jadi ya sebuah beberapa data frame ya. Kalau ini kita lihat ya, kita punya 4 file ya, di mana dengan rumus yang ini, script yang ini kita bisa sudah membuat data frame ya. Namun kalau kita coba buka ya, ini nggak kayak data frame ya. Jadi ini masih adalah bentuk list. Nah, tabula itu akan membaca ya semua tabel yang ada di PDF ya. Dalam ini kita punya dua frame kan ya, yang pertama dan yang kedua ya.
Nah, artinya kalau kita ingin memanggil frame pertama, ini yang ini, ya. Ini bukan sesuatu yang ingin kita inginkan ya. Yang kita inginkan adalah yang ini ya. Berarti ini adalah tabel kedua, berarti nomor satu itu ya. Seperti ini. Oke ya, ini adalah tabel yang kita inginkan. Tabel hasil point load test ini. Ya oke ya. Nah, ini adalah hasil ya. Hasil daripada pembacaan ya, pembacaan dari tabula ya. Namun kita lihat di sini ya. Kok ada yang kosong ya? Kalau row yang kosong ya. Kalau kita lihat di PDF-nya ya, kita coba lihat. Ternyata ini ya, ternyata pada bagian atas ini row-nya kosong ya. Seperti ini. Nah, ini kita harus buang ya, terutama pada bagian atas dan ini juga di bawah juga ada ini ya. Ini harus kita buang ya. Untuk itu kita perlu script lagi gitu ya. Nah, kita lakukan looping lagi mirip dengan yang ini, cuman ya, kita menggunakan metode fungsi yang berbeda itu ya. Dalam hal ini ya, untuk membuang row yang kosong, kita menggunakan dropna, dropna ini. Nah, namun kita perlu acuan ya. Acuannya apa? Acuannya sebuah kolom di sini ya. Dalam hal ini kita pilih misalkan kolom no yang ini. Dimana kalau kita menemukan ya, sebuah non value pada kolom no, maka satu rombongan row-nya akan dibuang. Ya, dengan kodenya adalah ini ya, dropna subset no ini ya. Jika di kolom no kita temukan sebuah non value, maka satu rombongan itu akan dibuang. Kemudian ya, kalau kita lihat di sini ya, di sini kita punya indeks yang indeks row ini masih tanpa judul ya. Artinya masih original gitu ya. Kita juga akan membuat indeks tabelnya sebagai kolom nomor yang ini ya, dengan kode yang ini ya, set index no gitu ya. Nah, kalau kita run seperti ini ya. Nah, ini hasil pembersihan data ya, yang awalnya seperti ini kita bersihin dari kayak gini. Yang awalnya kita indeksnya di sini, kita bikin indeksnya di sini. Ini berguna, pemindahan indeks ini berguna ketika nanti kita copy paste ke Excel ya, supaya indeks yang tanpa judul kepala ini itu dihilangkan waktu kita copy paste ke Excel-nya. Oke ya, setelah itu ya, setelah data frame-nya jadi, ya kita coba cek yang lain lah ya. Misalkan data frame nomor 2, kayaknya sudah oke juga ya. Nomor 3, nomor 4 ya, kita cek. Oke, kayaknya udah oke lah ya. Setelah itu kita masuk ke tahap rekapitulasi Excel ya. Yang pertama kita ingin buat sebuah nama Excel ya, dengan sebuah variabel tertentu, misalkan nama Excel. Yang ingin saya kasih nama dengan nama rekapan point load XLX ya. Oke, kita run. Nah, sini penting ya. Yang kedua, ini kita akan menggunakan modul XL Wings ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita coba back di sini kan, file ini itu terletak di suatu folder tertentu ya. File yang ingin kita buat, Excel yang kita buat itu kisono kita hapus dulu. Itu nanti kalau kita run script yang ini ya, ini otomatis dia akan tersave di lokasi yang sama dengan induannya ya, induan daripada script yang kita tulis ya. Dalam ini lokasinya adalah di sini ya, 00 buku Python bab 6 otomasi ya, maka otomatis jika file ini kita run ya, sorry bukan file ya, script ini app sama dengan Excel Wing book save fstring dengan nama Excel yang kita inginkan seperti ini, maka otomatis dia akan membuat file baru di sini ya dengan nama rekapan pointload.slx. Nah, selain itu ya, kita juga mempunyai pop-up baru di sini ya. Saudara lihat di sini, Excel sudah otomatis terbuka ya dengan nama rekapan point load ya, dari file yang sudah kita buat yang tadi di root folder
daripada Excel filenya. Kita coba pindah sini, ya seperti ini. Nah, di sini penting ya. Jadi kita sudah punya data frame yang sudah kita convert dari PDF ke dalam data frame Python, ya. Lalu kita selanjutnya akan memindah data frame tersebut ke Excel ini. Di sini penting ya, saudara lihat ya, metodenya sama ya. Kita melakukan looping, namun ya kita akan membuat ya urutan daripada tab ini itu sebagai sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4 gitu ya. Untuk itu pada loop itu harus dibalik ya. Kalau loop yang awal-awal ini ya ini i-nya kan 0 ya, 0 1 2 3 ya. Untuk penamaan itu harus dibalik ya. 3 2 1 artinya eh, sampel 3 dimasukkan, sampel misalnya sampel 4 ya, sampel 4 dimasukkan dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah sampel 3 itu adalah di awal atau lebih dulu daripada sampel 4. Kemudian sampel 2 itu akan masuk loop setelah sampel 3 ya dan seterusnya sehingga urutannya adalah 1 2 3 4. Nah, untuk memahami kode di bawah ini ya, ini sebenarnya sudah pakemnya seperti ini ya. Kalau kita ingin menambah sebuah sheet baru pada Excel menggunakan Excel Wings, itu rumusnya xwsheets.add ya, dalam kurung nama sheet yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah sampel 1 gitu ya, atau sampel 2 dan seterusnya. Ini kita punya sebuah list nama ya. Ini yang nantinya kan kita masukkan ke dalam loop ini gitu ya. Namun kita memulai loopnya dari belakang ya, dari sampel 4 ya otomatis. Kan ini kan gini, seperti sampel 4 gini kan. Nah, angka 3 ini harus dirubah ke dalam rumus lagi ya. Yang ini ya, total file min1 min i ya. Artinya kita akan loop itu dari belakang. Total file berapa? 4. Berarti 4 kurangi 1, 3 ya. Sedangkan i loop pertama adalah 0, berarti kan 3 min 1 0. 3 min i min 3 min 0 sama dengan 3 gitu ya. Berarti kan list name 3. Nah, otomatis ini nama dari sheet-nya adalah sampel 4 gitu ya. Saya ulangi ya. Jadi kita perlu merubah 3 ini ke sini kan, ke dalam rumus ini. Kita ingin merubah angka 3 ini ke sini gitu kan ya. Untuk yang kita loop dari belakang gitu ya. Itu bisa dengan rumus ini ya, total file minus 1 kurangi i. Ya, total file sama dengan 4 ya. Minus 1 sama dengan 3. Kemudian loop dimulai dari 0 kan. I 0 ya. Loop pertama sama dengan i sama dengan 0, berarti kan 3 kurangi 0 sama dengan 3. Berarti kan ini list name 3 sama dengan sampel 4 gitu ya. Artinya xwsheets tolong tambahkan sebuah sheet dengan nama sampel 4 gitu ya. Nah, setelah itu ketika sheet sudah dibuat ya, langkah selanjutnya adalah script selanjutnya di mana Excel Wings tolong pada sheet tersebut ini ya, pada range value kolom sel A1 ya di sini di ujung sini, tolong nilainya adalah sama dengan data frame yang sudah kita buat ya. Artinya pada loop pertama ya, Excel Wings tolong nomor sheet dengan nama sampel 4 ya di sini. Pada cell value A1 ya di sini, tolong copy paste nilai itu sama dengan data frame nomor 4 gitu ya. Kan total file min 1 kan 4 ya. Berbeda dengan yang ini ya. Ini kita perlu urutan tertentu kan. Kita perlu urutan daripada list name ini. Kemudian tapi kan list name 3 atau sampel 4 ini data frame-nya adalah data frame nomor 4 ya, data F4 ini ya. Untuk itu pada sama dengan global ini adalah df4 gitu, berarti total file min i, total file 4 kurangi i pas loop pertama 0, berarti kan 4 kurangi 0
sampai dengan DF4 gitu ya. Maka otomatis eh, sheet dengan nama sampel 4 akan dimasukkan data frame dengan nama DF4 gitu ya. Kita run aja ya. Coba lihat bagian kiri ini, yang ini real time ya. Set, 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 set. Nah, mantap. Nah, ini ya, sampel 1 dari data frame pertama, sampel 2 data frame kedua, dan seterusnya sampai sampel 4 ya dari data frame ini. Kira-kira gitu, Bos, ya. Kira-kira gitu. Nah, untuk pengembangan ya saya ingin ya, ini kan masih data frame di copy dalam bentuk plain ya. Belum ada stylenya ya. Ini saya kalau Anda ingin mengembangkan ya, ini juga bisa ya kita otomatisasi ya. Sudah dalam bentuk eh, dengan tabel style seperti ini ya. Namun ya, Anda harus improvisasi ya, Anda harus coba-coba sendiri ya untuk melakukan itu. Oke ya, kemudian itu ya, ini bisa kita close ya. Ya, sekian ya. Semoga ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.